kamu Bu, Ibu Reva mau melaksanakan observasi. Apakah ada waktu itu? Oh ya, ada. Ajak Ibu Reva masuk ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Silakan masuk ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi juga Bu. Bu, izin bisa saya diobservasi untuk pagi hari ini? Ya, silakan duduk Bu. Terima kasih. Langsung kita lihat di pilihan belajar ya. Nah, di pilihan belajar itu ada tujuan tindak lanjut yang ingin Ibu laksanakan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Ibu. Kira-kira ada kendala di situ? Sejauh ini dulu, setelah saya diobservasi, ada beberapa kendala. Yang pertama, saya masih belum bisa mengenal terlalu luas karakter dari anak-anak saya. Tapi di sini saya sangat tertarik yang Ibu buat mengkomunikasikan ekspektasi, cita-cita dan harapan yang tinggi kepada seluruh peserta didik. Saya melihat kelas Ibu yang Ibu tangani banyak yang lulus di perguruan tinggi negeri. Tentunya punya rahasia apa kira-kira? Motivasi apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sehingga sesemangat itu dibandingkan kelas yang lainnya? Kelas Ibu itu sangat luar biasa. Coba Ibu bagi triknya dulu. Baik, untuk hal yang disampaikan oleh Ibu, trik saya sih sebenarnya yang saya dapat juga dari guru lain, baik guru saya maupun rekan sejauh. Jadi ketika saya memberikan motivasi ke anak itu untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, ada beberapa anak yang memang semangat dan ingin, dan itu biasanya dilatar belakangi oleh ekonomi dari orang tua itu mencukupi. Namun memang ada beberapa anak saya di kelas yang tidak terlalu semangat pada saat itu, didasarkan kepada perekonomian yang rendah. Jadi anak-anak yang saya lihat kurang semangat saya panggil, kemudian saya berikan semangat. Kebetulan saya juga Bu dari orang tua yang memang ekonominya lemah, jadi saya berikan mereka semangat dengan ada niat di situ ada jalan. Jadi saya sampaikan ke mereka, coba anak kuliah sambil bekerja. Nah, sekarang persiapkan diri untuk menambah ilmu, karena kita bisa kerja dengan ilmu yang kita punya. Contoh bisa jadi guru privat, jadi seperti itu, karena Ibu sudah pernah mengalami langsung. Alhamdulillah Ibu selesai dari Ibu seperti itu. Jadi memang Ibu benar-benar memotivasi anak itu dimulai dari diri sendiri ya. Sangat terinspirasi anak di situ. Dan Ibu juga membuat contoh-contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik ya. Dan salah satunya yang familiar itu adalah Ibu. Artinya Ibu sudah mengalami dari keluarga tidak mampu dahulu waktu SMA. Ketika lulus dari jalur tanpa testing atau Sipenmalu dulu ya namanya, atau PMP, dan Ibulah jadi contoh yang sebenarnya. Nah, berarti anak yang dari ekonomi lemah juga menjadi semangat, begitu ya. Salut saya lihat Ibu. Nah, kemudian upaya yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu kira-kira langkahnya seperti apa yang Ibu lakukan? Langkahnya yang pertama ya saya berusaha untuk fokus menyampaikan materi Ibu. Kemudian langkah yang kedua, ketika saya fokus saya berusaha untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada kolaborasi. Dan itu Ibu lakukan di kelas, itu terbukti dari beberapa siswa itu pernah bercerita di meja piket, mereka asik membicarakan guru kimianya dan ketepatan pula wali kelasnya. Trik-trik Ibu yang Ibu lakukan itu sangat menarik sehingga mereka diskusikan di luar. Bukan hanya pada saat Ibu mengajar, tapi lepas dari mengajar pun Ibu, anak-anak itu menceritakan mudahnya pembelajaran yang diperoleh. Nah, saya kagum sama Ibu. Nah, rencana Ibu tindak lanjutnya bulan berapa kira-kira? Bulan Mei.
Dan itu sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan. Itu sangat saya apresiasi Ibu, tetaplah semangat, tetaplah yang terbaik. Ibu harus berjuang lulus menjadi calon guru penggerak tanpa dihalangi oleh hal-hal lain, contohnya kesibukan, contohnya masih panjang waktu, karena ibu masih muda ya kan, masih panjang waktu, masih ada kesempatan. Tapi saran saya, ibu sangat-sangat layak menjadi guru penggerak, karena ibu sudah menggerakkan siswa, sudah menggerakkan beberapa guru dari kehidupan ibu sehari-hari. Walaupun banyak kesibukan ibu lah, contohnya sebagai ibu rumah tangga, tapi ibu tidak pernah melalaikan tugas, ya Bu ya. Jadi tetap semangat. Nah kemudian pada dukungan yang dibutuhkan, sumber daya yang dibutuhkan itu, kira-kira apa kendala ibu? Kendala saya Bu, saya merasa saya ingin ikut latihan yang dimana Pelatihannya ibu guru-guru yang memang punya skillnya yang bisa mengarahkan saya. Sehingga yang ibu inginkan adalah pelatihan bersama guru-guru hebat. Anggaplah tidak mesti langsung seluruh Indonesia ya, tapi seluruh Sumatera Utara. namun kolaborasi juga. Ya benar. Pada dasarnya kita setuju itu Ibu. Dan ada guru kita, guru di Tebing Tinggi, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Ibu Agustina. Ibu Agustina ini guru kimia dan sudah lulus, dia guru penggerak. Saya lihat kemarin sertifikatnya sudah ada, dan saya motivasi juga melalui media sosial. Nah itu tahun 2013 beliau dengan saya sama-sama guru berprestasi, mengikuti lomba guru berprestasi, tapi ibu itu juara 3. Nah jadi artinya ibu itu bukan guru yang asal-asalan gitu. Ibu itu guru kimia yang hebat. Bahkan nanti nama-nama kimia itu agar mudah dihafal, dia ciptakan satu lagu untuk mempermudah siswa menghafalnya. Nanti mungkin media sosialnya saya share kepada ibu, melalui beliau nanti, apakah MGMP Guru Kimia Sumatera Utara diikuti dan ibu akan dikirimkan undangan. Kemarin kan sudah pernah sempat mau ibu ikuti, tapi kendalanya dulu apa? Pernah saya ikuti Bu, saya ke Jakarta. Oh, sudah pernah. Deklarasi AGKI dan pihak sekolah mensupport saya, memberikan satu tiket pergi. Nanti kalau ibu mau, asalkan itu sah dari dinas pendidikan kah itu atau melalui MGMP, tiket ibu sampai kalau ke Medan ya, tiket pulang perginya jangan naik pesawat ya, naik laut saja, pulang perginya nanti ditanggung oleh sekolah. Karena kami terinspirasi dari apa yang ibu katakan, keinginan ibu untuk meningkat itu adalah bergabung dengan guru-guru kimia yang ada di Sumatera Utara. Dan ibu salah satunya guru kimia di Nia Selatan ini yang sangat-sangat ingin meningkatkan pengetahuan, berbagi dengan teman-teman yang di Sumatera Utara. Dengar-dengaranlah ibu atas itu, saya akan mendukung ibu melalui dana sekolah nanti, apakah itu disebut dengan pelatihan guru, tapi bukan nama studi banding, bukan. Karena kalau studi banding tidak diperkenankan dari dana BOS. Tetapi kalau BIMTEK dia dan itu resmi, itu bisa kita perkenankan, ya Bu ya. Nah kalau untuk Nia Selatan memang sangat terbatas. Kalaupun ada BIMTEK itu tidak dikhususkan untuk guru kimia. Mungkin itu dipengaruhi dari jumlah guru kimia yang belum banyak. Iya, masih sedikit. Artinya kalau dilaksanakan khusus guru kimia mungkin itu akan menggunakan biaya yang besar. Jadi kalau ibu rindu, ingin demi kemajuan sekolah kita, itu akan kita support. Oke ibu? Tapi izin saya menambahkan, jika itu diinginkan, saya pengennya guru kimia di SMA 1 diikutkan? Ya, Boleh diikutkan. supaya kami bisa nanti berkolaborasi, siapa tahu saya
ada ketinggalan informasi pada saat bimbingan, Ya. ibu yang selalu Bisa saling membantu ya. Baik Ibu, jadi itu hal seperti itu sangat kita apresiasi. Kolaborasi, istilahnya Ibu tidak hanya sendiri meningkat, tapi alangkah baik jika berkolaborasi dengan yang lain. Kita dukung Ibu ya. Oke. Pada opsi pilihan belajar dari PMM, apa kendala yang Ibu hadapi? proses pembelajaran itu pada Oh, gitu ya, proses pembelajaran. mendalami lagi. Oh gitu ya. Jadi di sini dikatakan minimal satu tujuan tindak lanjut berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nanti Ibu pelajari sampai dalam, sampai nanti mungkin ada nanti pilihan pelatihan membuat modul. Entahkah mungkin itu nanti yang Ibu ikuti di Provinsi Sumatera Utara demi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita dukung ya Bu ya. Dan Ibu cantumkan di sini bulan Mei. Nanti Ibu coba ubah karena ini sudah Mei tapi belum ada pelatihan itu. Coba Ibu ubah nanti ke tahun ajaran yang akan datang. Nah, ya. Oke. Pada penilaian atasan Ibu ada di sini isian penilaian atasan. Ini juga sama seperti yang Ibu sampaikan itu, Ibu tetap berkolaborasi dengan anak-anak. Sebelum ke penilaian atasan, apakah kesepakatan kelas sudah disepakati oleh wali kelas dan anak-anak dan sudah ditempel di dinding? Luar biasa. Kalau demikian, saya juga mengajak Ibu untuk terbuka satu dengan yang lain. Saya tidak menilai diam-diam, tapi atas kemauan dan keinginan Ibu juga. Nah, di sini dibuat pertanyaannya ada 3. Bagaimana kesadaran guru, maksudnya Ibu, ketika berefleksi? Ketika kami melaksanakan kegiatan supervisi di les Ibu, jujur saya melihat perfect luar biasa. Anak-anak juga responsif, tidak tidur, dan model pembelajaran yang Ibu buat sudah sangat menyenangkan bagi anak. Dengan kata lain, sudah berpusat pada siswa. Nah, berarti di sini ada pertanyaan seperti ini. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Artinya begini. Pada saat menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal. Nah, contohnya sarana koneksi sinyal. Apakah Ibu terkendala di mata pelajaran kimia dengan sarana? Sedikit terkendala. Apa kira-kira kendala? Koneksi sinyal karena nanti saya meminta siswa untuk membawa handphone, maka Ya. ada beberapa siswa nanti yang tidak punya paket. Namun Ya, sedikit kadang-kadang teman yang punya mau juga berbagi. luar biasa. Jadi dengan berbagi, anak masa kini sejak dini sudah mulai berbagi, maka generasi emas yang akan datang akan menjadi habit, menjadi kebiasaan berbagi dengan temannya. Nah, itu koneksi sinyal akan kita atasi untuk tahun ajaran yang akan datang. Sebenarnya 1000 Mbps itu untuk sekolah kita sudah besar, tetapi kita tidak koneksikan ke kelas-kelas. Mengapa? Alasan yang paling utama adalah kadangkala ketika koneksi internet lancar, anak-anak membuka yang tidak relevan dengan mata pelajaran yang sedang diikutinya. Namun, apalagi Ibu kan koordinator bimbingan konseling, artinya melalui nasihat-nasihat guru, melalui ajakan-ajakan guru nanti, anak-anak akan menyepakati dengan kita mempergunakan koneksi internet itu kepada hal yang relevan dengan pembelajaran, Bu ya. Nah, jadi itu sudah teratasi. Tantangan yang kedua, Ibu, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Artinya, Ibu punya tantangan berasal dari kemampuan Ibu sendiri, tetapi Ibu sanggup untuk mengatasinya. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Kadang-kadang emosi yang muncul, namun nanti saya duduk Ya. kembali. Reda kembali ya, artinya itu kan manusiawi, istilahnya
kita marah ke anak, dongkol ke anak karena perilaku mereka gitu. Tapi saya belum pernah melihat ibu kehilangan kendali dalam hal itu ya. Jadi mudah-mudahan itu seterusnya ibu pun semakin tua seperti kami, jangan sampai lupa pada pengendalian diri. Nah, saya memilih yang ketiga ini ibu, ini cocok sekali untuk ibu. Sadar tantangan dan penyebabnya, berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Seperti yang ibu katakan tadi kan, kadang kita marah ya, tapi seketika kita duduk tarik nafas, akhirnya bisa kita kendalikan seperti itu. Ibu setuju itu? Setuju. Oke, berarti itulah yang saya pilih untuk ibu, ya kan Bu? Nah, berarti catatan untuk ibu dari saya sesuai dengan pertanyaan saya ini, Ibu. Apa yang sudah meningkat dari apa yang sudah ibu kerjakan mulai bulan Januari sampai Juni? Izin Bu, Ya. yang meningkatnya kualitas pembelajaran. Salah satunya kualitas pembelajaran dan pembimbingan sebagai wali kelas boleh dirangkum. Untuk pembelajaran dan kualitas sebagai wali kelas dulu Bu, selama saya wali kelas di SMA Negeri 1 Dalam, tahun ini kelas saya dulu yang paling banyak lulus SNBP. Oke, jadi saya katakan dulu di sini pembelajaran semakin meningkat dengan upaya guru dalam memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, cocok menurut ibu? Cocok. Berarti upaya apa yang sudah ibu lakukan terhadap itu? Dengan cara memotivasi. Berarti terbukti dari jumlah siswa yang lulus perguruan tinggi melalui jalur SNBT kan? SNBP meningkat. Bisa ibu presentasikan kira-kira berapa persen itu dari kelas tahun yang sebelumnya? Perbandingannya. Iya, perbandingannya. Persen. Menjadi persentase lah begitu. Kebetulan tahun yang lalu bukan saya yang wali kelas. Iya, berarti bisa dikatakan jumlah yang lulus tahun lalu dengan tahun ini meningkat. Nah, dari jumlah siswa yang eligible di kelas ibu, berapa persen lah yang lulus itu? Yang lulus sekitar 60%. 60% sampai ya? Ya. Oke. Saya sempurnakan ya, pembelajaran semakin meningkat dengan upaya guru dalam memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Baru dikatakan di sini terbukti dari jumlah siswa yang lulus perguruan tinggi melalui jalur SNBP meningkat 60% dari jumlah siswa yang eligible di kelas gitu ya Bu? Oke. Kalau boleh dua, melalui rapor pendidikan, kalau rapor pendidikan kita tahun 2023 numerasi sangat boleh dikatakan kita turun bahkan nilai merah. Nah, tetapi 2024 saya lihat meningkat. Apa kira-kira upaya ibu sehingga bisa itu meningkat? Rapor pendidikan khususnya untuk numerasi, upaya saya yang pertama, saya mencoba memberikan soal itu dalam bentuk asesmen. Oke. Oh.
Berarti saya buat di sini, guru menyajikan soal asesmen secara berkesinambungan ya, berkesinambungan sehingga menjadi kebiasaan siswa untuk menyelesaikan soal asesmen secara acak ya. Nah, oke. Jadi saya buat di sini Ibu, yang kedua, guru menyajikan soal asesmen secara berkesinambungan sehingga menjadi kebiasaan siswa untuk menyelesaikan soal asesmen secara acak, begitu ya. Secara acak, enggak usah secara acak, secara rutin gitu ada ya. Rutin. Oke, titik. Rutin. Itu terlihat dari rapor pendidikan poin numerasi dari tahun 2023 meningkat pada tahun 2024. Cocok Ibu? Tidak ada lagi yang lain? Cukup 2 ya. Oke. Kalau demikian kita sepakat apa tadi yang kita sampaikan atas wawancara kita dengan Ibu dan ketika saya supervisi di kelas Ibu, ini dia, pembelajaran semakin meningkat dengan upaya guru dalam memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Nah, apa buktinya kan gitu? Terbukti dari jumlah siswa yang lulus perguruan tinggi melalui negeri dulu ya, negeri melalui jalur SNBP meningkat 60% dari jumlah siswa eligible di kelas. Dan yang kedua, guru menyajikan soal asesmen secara berkesinambungan sehingga menjadi kebiasaan siswa untuk menyelesaikan soal asesmen secara rutin. Terlihat dari rapor pendidikan, poin numerasi dari tahun 2023 meningkat pada tahun 2024. Setuju Ibu? Dan memang itu yang Ibu lakukan kan? Saya klik ya Bu. Cas. Nah, setelah dikumpulkan tidak boleh lagi diubah. Nah, tadi kita memilih yang ketiga, yaitu sadar tantangan dan penyebabnya, berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Setuju Ibu? Setuju. Oke, biasa Ibu, ada yang Ibu sampaikan? Saya mengucapkan terima kasih dulu karena saya sudah diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah dan segala motivasi dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bu karena bimbingan dan arahan Ibu saya bisa seperti sekarang. Kalau ada pun bimbingan, kalau Ibu tidak mau bergerak, itu nggak akan terjadi. Dan memang sekolah tidak salah pilih. Ibu salah satu guru yang kita daftarkan di PMO Sekolah Penggerak. Kita tidak berhenti di tahun pertama ini Ibu. Kita harus lanjutkan 2 tahun ke depan dan akan membuahkan hasil. Sengaja Ibu saya tunjuk karena memang Ibu rela berbagi dan ikhlas memberi. Ibu tidak pelit memberi dan berbagi. Mudah-mudahan Ibu menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di seluruh Indonesia. Kalau demikian pertemuan kita Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Yahoo. Kita berfoto.